Film ini menceritakan perjalanan cinta seorang pemuda bernama Zainuddin, peranakan berdarah Minang dari sang ayah dan Makassar dari sang ibu. Pada tahun 1930, tepatnya di Makassar, Zainuddin berpamit pada orang tua angkatnya hendak merantau ke Minang, tempat asal-usul ayahnya, dengan harapan dapat merubah nasibnya di negeri Minang yang katanya negeri beradat dan kaya raya itu. Singkat cerita, sampailah Zainuddin di Batipuh, dan dengan menggunakan delman, di malam hari sampailah Zainuddin di salah satu rumah keluarganya yang bernama Mande Jamilah. Namun ternyata di sini sepertinya Mande Jamilah tidak terlalu senang akan kedatangan Zainuddin, karena Mande Jamilah tahu kedatangan Zainuddin ke sini pasti bukan waktu yang sebentar dan akan menjadi beban. Zainuddin yang dalam hatinya menyadari hal itu akhirnya menyodorkan sedikit uang pada Mande Jamilah, dan kontan saja raut wajah serta sikap Mande Jamilah pun berubah menjadi ramah setelah menerima uang tersebut. Keesokan harinya, di pagi hari, Zainuddin ditemani pamannya melihat-lihat suasana asri di tempat tinggal barunya. Tak sengaja Zainuddin melihat seorang gadis cantik yang lewat menaiki delman tersenyum dengan ramahnya. Zainuddin pun terpukau. Pamannya menjelaskan wanita itu adalah Hayati, kecantikan ciptaan alam lambaian Gunung Merapi. Dia juga adalah seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya yang sering dipanggil Mak Datua. Di kampung ini, Mak Datua adalah salah satu tokoh adat yang masih memegang teguh hukum adat istiadat. Scene pun berganti. Di malam hari, sepulang dari surau, lepas menuntut ilmu agama yang dicita-citakan Zainuddin, ternyata cuaca mendadak hujan dan membuat Zainuddin harus berteduh di sebuah warung. Ternyata Hayati dan temannya juga sedang berteduh di warung itu. Kemudian Zainuddin pun menawarkan Hayati sebuah payung yang digunakannya tadi untuk digunakan kembali oleh Hayati agar Hayati bisa pulang lebih dahulu. Karena pantang di sana, seorang anak gadis harus pulang larut malam. Kemudian, dengan tersipu malu, Hayati pun menerima niat baik Zainuddin dan beranjak pulang dengan payung tersebut. Cik Hayati, pulanglah dulu. Pakai payungku ini. Terima kasih, Engku. Hayati. Di keesokan harinya, adik Hayati datang mengantarkan payung itu kepada Zainuddin beserta sepucuk surat cinta dari Hayati yang berisi tentang rasa terima kasih serta salam kenal untuk Zainuddin. Bak gayung bersambut, Zainuddin pun membalas surat itu sekaligus mengungkapkan perasaan cintanya terhadap Hayati, dan setelah itu cinta mereka pun saling terbalas. Meski begitu, mereka masih memegang teguh santun dan norma-norma adat dan saling menghargai satu sama lain hingga terjagalah kesucian cinta mereka. Scene pun berlanjut. Di suatu malam, di sebuah surau, Zainuddin hendak berbaur dengan pemuda setempat untuk menambah teman tentunya. Tapi ternyata, maaf Zainuddin, urusan kami jangan satu-satu risiko. Anak orang Minang loh. Pemuda di sana menolak kedatangan Zainuddin hanya karena Zainuddin sudah berdarah Makassar dan tidak tulen Minangkabau. Zainuddin pun hanya bisa tertegun dengan kalimat itu, dan dengan terluka Zainuddin mulai beranjak meninggalkan rombongan pemuda itu. Di keesokan paginya, saat Zainuddin baru pulang mengaji, tak sengaja ia berjumpa dengan Cik Hayati dan saling mengobrol. Namun di saat itu ternyata ada salah satu paman Hayati yang melihat hal itu, lalu melapor pada Mak Datua dan mengajak pamannya yang lain untuk memusyawarahkan hal itu. Tak lama Mak Datua pun memanggil Hayati dan mengatakan bahwa Mak Datua telah mengusir Zainuddin dari kampung itu. Kemudian menasihati Hayati bahwa Zainuddin bukanlah pemuda yang baik untuknya, karena Zainuddin itu orang yang tidak jelas asal-usulnya, tak murni berdarah asli Minangkabau, ditambah tidak berpunya harta pula. Sungguh kalimat yang menyakitkan. Di pagi harinya, di sebuah persimpangan jalan, Hayati menghampiri Zainuddin untuk melepas kepergiannya.
Di sini pula Hayati menjatuhkan sumpah pada dirinya jika Zainuddinlah yang akan menjadi jodohnya. Jika tidak di dunia, maka di akhirat kelak. Dan biar Tuhan mendengarkan bahwa engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, engkaulah suamiku di akhirat. Zainuddin menganggap sungguh berat sumpah Hayati itu. Namun Hayati tetap teguh karena besar rasa cintanya pada Zainuddin. Sambil bercucuran air mata, Zainuddin meminta selendang Hayati untuk dijadikannya sebuah azimat, dan mereka pun berjanji akan berkabar melalui surat setelahnya. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Singkat cerita, sampailah Zainuddin di rumah kerabat ayahnya, Angkuh Labiah, di sebuah daerah yang bernama Padang Panjang. Disinilah Zainuddin akan kembali menuntut ilmu agama. Di sana Zainuddin sangat diterima baik oleh istri Angkuh, dan dia juga mendapatkan seorang sahabat baru bernama Bang Muluk, seorang yang suka bermain judi yang tak lain adalah anak dari Angkuh Labiah sendiri. Kala itu Angkuh Labiah yang sedang membaca koran berkata pada Zainuddin kalau dia pandai menulis cerita yang bagus, tulisannya bisa dimuat di koran yang sedang engkau baca ini, dan bisa mendapatkan uang dari situ pula. Kembali ke Hayati. Di suatu hari, ternyata ada seorang pemuda berdarah Minang nan kaya raya yang bernama Ajis, abang dari salah satu sahabat Hayati, yang ternyata dia naksir dengan Hayati juga dan berniat ingin melamar Hayati. Namun di saat yang bersamaan pula, lamaran pemuda kampung bernama Zainuddin itu yang memiliki cinta begitu tulus terhadap Hayati pun datang ke keluarga Hayati. Hal ini membuat seluruh sanak saudara Hayati berkumpul dan melakukan sebuah perundingan lamaran mana yang akan mereka terima untuk Hayati. Namun, meski cinta Zainuddin begitu tulus dan meski Hayati membalas cintanya, di mata keluarga Hayati, adat dan harta masih di atas segalanya. Dan akhirnya, Azizlah yang diterima oleh keluarga Hayati untuk menjadi menantunya. Dikala itu, Hayati hanya bisa menurut karena sadar sedari dulu dia hanya numpang hidup di tempat mak datua